datanya mungkin ratusan, ribuan gitu ya kan teman-teman nggak mungkin menghitung manual nih. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar beberapa rumus yang pasti sering digunakan di Excel ya, selain sum dan lain sebagainya, yaitu rumus count dan beberapa variasinya seperti count A, count if, dan count ifs. Oke, langsung saja ya. Untuk fungsi count pada intinya adalah kita akan menghitung berapa data, bukan jumlah data ya. Kalau sum itu kan misalkan ada harga di sini, kita akan menghitungnya dengan menambahkannya satu persatu, nanti jadilah total. Nah, itu sum, menambahkan data. Sementara kalau count kita adalah menghitung berapa jumlah data. Jadi misalkan di sini ada data ini ya. Rumus count digunakan untuk berapa sih data laptop yang ada. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitu ya. Jadi count menghitung berapa jumlah datanya. Nah, untuk penggunaannya count sendiri dibedakan menjadi 4 jenis ya. Ada count, count A, count if, count ifs. Nah, bedanya apa? Kalau count itu digunakan untuk menghitung berapa jumlah data yang sifatnya angka. Jadi misalkan teman-teman ingin menghitung berapa data yang seperti ini, maka teman-teman pakainya count. Karena ini kan angka ya. Kalau count A itu menghitung berapa jumlah data yang sifatnya teks seperti ini. Intinya kalau ada hurufnya itu pakainya count A. Oke, kita coba dulu saja ya. Untuk count seperti ini. Count kurung buka, kemudian kita blok datanya. Ingat, count untuk yang sifatnya angka. Kurung tutup, enter. Nah, total datanya ada 8 ya. Selanjutnya kita coba penggunaan counta. Seperti tadi, counta itu untuk menghitung berapa jumlah data yang sifatnya teks atau huruf ya. Kita akan coba hitung di sini. Kurung tutup, enter. Oke, bener ya, 8, harusnya memang 8 semua. Kita contohkan yang bagian count nih. Misalkan di sini kita tambahkan satu huruf saja. Seperti ini ya. Nanti hasilnya pasti yang bagian sini akan berkurang. Karena memang jika ada satu baris saja yang mengandung huruf itu nggak akan dihitung oleh count. Dia hanya akan menghitung data yang 100% angka ya. Berbeda dengan counta yang bisa menghitung teks. Kemudian ada juga rumus count if. Fungsinya itu untuk menghitung berapa jumlah data sesuai kriteria ya. Jadi misalkan nih teman-teman ingin menghitung berapa sih data laptop yang bestseller, yang statusnya bestseller saja ya. Nah, teman-teman pakainya count if karena tadi ada satu kriteria, yaitu data dengan status bestseller. Itu kan satu kriteria ya, satu syarat lah ibaratnya. Nah, kita bisa pakai count if seperti ini, sama dengan count if kurung buka. Karena di sini kita ingin menghitung berapa laptop yang statusnya bestseller, jadi patokannya adalah keterangan itu ya, bestseller. Data bestseller ini kan ada di sini ya, maka kita blok di bagian sininya. Titik koma, kemudian ketikkan syaratnya atau kriterianya yang ingin teman-teman cari. Sini kan kita ingin menghitung data laptop yang bestseller, maka kita tuliskan bestseller. Ini harus sama sesuai yang ada di sini ya. Ini bisa berguna banget kalau teman-teman datanya mungkin ratusan, ribuan gitu ya kan, teman-teman nggak mungkin menghitung manual nih. Oh, yang ini bestseller ada berapa data, kan nggak mungkin ya. Maka kita pakai count if, enter. 5 ya. Jadi data laptop yang bestseller itu ada 5. Kita coba cek ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya. Yang terakhir ada yang namanya count ifs, ada s-nya ya. Jadi bisa dibilang ini versi lanjutan dari count if ya. Bedanya kita bisa menggunakan 2 atau lebih kriteria. Kalau count if itu kan tadi hanya satu kriteria ya. Seperti contohnya tadi kita ingin menghitung berapa jumlah laptop yang syaratnya atau kriterianya bestseller. Nah, kalau count if itu bisa 2 kriteria. Jadi misalkan di sini teman-teman ingin mengetahui
atau menghitung berapa sih laptop yang keterangannya bestseller dan stoknya 0 kayak gitu. Itu kan dua syarat ya. Kita pakainya COUNTIFs. Oke, untuk stoknya mungkin kita tambahkan dulu yang stoknya 0 ya. Seperti ini. Sekarang kita akan praktek COUNTIFs untuk mencari berapa jumlah data laptop yang kriterianya bestseller dan stoknya 0. Penggunaannya seperti ini ya. Sama dengan COUNTIFs kurung buka, kemudian kita blok kriteria pertamanya. Kalau tadi kan kriteria pertamanya adalah bestseller ya, dan data bestseller itu kan di kolom sini, maka kita blok seperti ini, titik koma, kemudian ketikkan kriterianya bestseller, titik koma lagi, kemudian kita blok lagi kriteria kedua kita. Kan tadi kriteria kedua kita kan yang stoknya 0, data stok itu kan ada di sini, kita blok seperti ini, titik koma, kemudian tanda petik ya, petik 2 0 seperti ini, kurung tutup, enter. Nah, jadi COUNTIFs ini bisa teman-teman pakai untuk menghitung berapa jumlah data laptop yang bestseller tapi stoknya udah 0 nih. Ini kan ada 2 ya. Ini sesuai. Tambahan aja nih buat teman-teman kalau nulis rumus di sini ya, atau nulis rumus apapun gitu. Di sini kan titik koma ya, saya pakai titik koma. Itu kalau teman-teman pakai titik koma nggak bisa atau hasilnya error, bisa jadi karena memang di settingan Excel teman-teman harus pakai koma. Karena terkadang ada Excel yang pakainya koma ya. Nah, kebetulan di sini saya pakainya titik koma sesuai petunjuk yang ada di sini. Ini kan titik koma nih. Kalau di Excel teman-teman koma, maka di sini teman-teman pakainya koma. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika teman-teman ingin belajar Excel lebih lanjut ya, bisa subscribe channel ini.